Bab 605. Sikap yang berbeda. Paman Gemuk merasa orang ini benar-benar membosankan, bahkan ketika senior ingin memberinya trik saja tidak mau mendengarkannya. Sehingga dia melengkungkan bibirnya, "Anak muda jangan begitu angkuh, jika kamu seperti ini terus, di waktu yang akan datang pasti akan menderita. Karena kamu tidak ingin mendengarkannya, kalau begitu aku tidak akan mengatakannya." Paman Gemuk segera mengejar istrinya. Golden Ye menatap punggungnya, dengan ekspresi datar mengikutinya. "Aku katakan padamu, tidak boleh terlalu memanjakan pria, jika tidak di waktu yang akan datang kamu sama sekali tidak memiliki posisi di dalam keluarga. Kamu dengarkan saran kakak, kamu harus memperlakukan pria dengan cara mengulur dan menarik, dan juga harus tiba-tiba bersikap dingin dan tiba-tiba bersikap baik kepadanya. Dengan ini baru dapat membuat dia kamu yang paling penting, dan juga dalam kondisi seperti tadi, seharusnya kamu membuat keputusanmu sendiri. Jika dia tidak ingin mengikutimu, maka kamu tidak perlu menanggapinya beberapa saat, maka nanti dia sendiri akan datang mengikutimu." Audrey Han merasa sangat malu, dia merasa dirinya sama sekali tidak memerlukan jurus pengendali suami, karena baginya, Golden Ye sama sekali bukan suaminya. Apa gunanya dia mempelajari jurus pengendali suami? Tetapi kakak ini sangat ramah, jika dia berkata Golden Ye bukan suaminya di depannya, mungkin saja itu akan seperti menyiramnya dengan air dingin. "Lupakanlah, anggap saja ada seseorang yang datang menemaninya." "Terima kasih kak, aku tahu." Namun pria kamu ini tidak buruk, tinggi badannya cukup dan melihat dari penampilannya, terlihat bersikap dingin. Apakah aku boleh bertanya ketika di atas kasur apakah dia juga seperti ini?" Pertanyaan ini membuat Audrey Han terkejut, dan menatap kakak tersebut dengan tidak percaya, kenapa dia bisa bertanya pertanyaan seperti ini. "Maaf, aku tahu ini adalah masalah pribadi kalian berdua, tetapi aku melihat dia sangat tampan, jadi aku menjadi penasaran." Setelah ditanyakan pertanyaan seperti ini oleh kakak ini, Audrey Han menjadi teringat kejadian yang terjadi sebelumnya. Ketika di atas kasur, apakah dia juga bersikap dingin seperti ini? Jawabannya tentu saja tidak. Sikap Golden Ye di atas kasur, sama sekali berbeda dengan dia yang biasanya. Jika memakai pakaian dia adalah Golden Ye yang bersikap dingin, terkendali, dan ekspresinya datar. Dan Golden Ye yang tidak memakai pakaian, maka dia akan menjadi panas, serakah, dan posesif. Terutama pada detik terakhir, tatapan dan juga ekspresinya, hanya dapat dideskripsikan dengan satu kata, yaitu nafsu. Jadi setiap kali Audrey Han tidak berani melihat ekspresinya, dia selalu merasa dia seperti ingin memasukkan dirinya ke dalam tubuhnya. Apakah daya tahannya sangat kuat? Kakak yang sangat ramah itu bertanya kembali. Audrey Han terkejut, dan kembali sadar. "Apa-apa yang kamu katakan?" Senyuman di wajah kakak tersebut menjadi ambigu, apakah benar-benar tidak ingin memberitahunya sedikit saja? "Kalau begitu apakah perlu aku memberitahu pria milik aku?" Ketika melihat dia ingin berbicara, wajah Audrey Han seketika menjadi merah, dia sudah tidak dapat menahannya, dan langsung melarikan diri. Aku belum selesai berbicara, kenapa kamu melarikan diri?" Melihat dia melarikan diri, seketika Golden Ye menjadi tegang dan mengejarnya. Setelah Audrey Han terpisah beberapa jarak, langkah kakinya langsung berhenti, dan kebetulan Golden Ye mengejarnya, lalu memegang tangannya. "Kenapa?" Suara pria bernada dingin muncul. Audrey Han menoleh, dan menyadari Golden Ye mengejarnya. Melihat wajah dinginnya yang tidak berekspresinya, Audrey Han teringat gambaran tadi, dan wajahnya menjadi sangat merah hingga hampir meneteskan darah. Seharusnya dia tidak mendengar pembicaraannya dengan kakak bukan? Audrey Han menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa." Golden Ye dengan curiga menyipitkan matanya, tatapannya tertuju pada wajahnya yang merah, dan berpindah ke telinganya yang merah. Padahal sebelumnya sangat putih, kenapa dalam sekejap berubah menjadi merah? "Apa yang dia katakan padamu?" Golden Ye bertanya. Wajah Audrey Han menjadi semakin berat,
dia hanya menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu memegang tanganku? Lepaskan. Kebetulan Paman Gemuk dan kakak datang. Kakak tersenyum ketika melihat adegan tersebut dan berkata, kenapa menjadi bergandengan lagi? Bukankah kita ingin berjalan bersama-sama? Gadis kecil, ayo kita lanjutkan perbincangan kita. Setelah kakak tersebut mengatakannya, dia langsung merebut Audrey Han dari tangan Golden Ye dan menariknya ke depan. Golden Ye menatap punggung kedua orang tersebut dan berpikir, apa yang dibicarakan oleh dua orang itu tadi? Paman Gemuk tersenyum dan mengikutinya. Golden Ye tidak dapat mengatakan apa-apa dan hanya dapat melangkah kakinya ke depan. Kakak tersebut berbincang banyak hal dengan Audrey Han, bahkan pada akhirnya mereka saling menukar kontak WeChat. Dia sangat terkejut ketika mengetahui dirinya adalah seorang perancang, dan mengatakan dia mengenal beberapa perancang pakaian, dan jika ada kesempatan akan mengenalkannya pada dirinya. Karena mereka adalah tetangga, jadi Audrey Han tersenyum dan menerimanya. Namun berjalan bersamanya, Audrey Han belajar banyak hal, misalnya cara memilih sayur, cara memilih daging, satu persatu dijelaskan dengan rinci. Ketika mereka memutuskan pergi ke bagian kebutuhan pokok, mereka bertemu dengan seseorang di salah satu belokan. Berambut hitam, kacamata dengan bingkai emas, kemeja putih dengan senyuman layaknya angin musim semi. Ketika melihat Davin Ye, Audrey Han terkejut, tidak disangka dapat bertemu dengannya di sini. Tetapi dia kembali berpikir, mungkin Davin Ye sengaja, lagi pula sebelumnya dia pernah mengatakan dirinya sedang menunggunya di sini. Apakah hari ini juga? Kebetulan. Davin Ye menatap wajahnya yang terkejut, sedikit tersenyum, lalu menyapanya. Tiba-tiba muncul seorang pria tampan lagi, terlebih lagi penampilannya sangat rapi. Kakak yang berdiri di samping menatap mereka berdua sebentar, lalu mendekati telinga Audrey Han dan berkata, kekasih lama. Ucapan ini hampir saja membuat Audrey Han tersendak, dia tidak berdaya dan menutup matanya, lalu menoleh ke arah kakak di sampingnya. Padahal, Paman Gemuk sangat lugu dan ramah, tetapi kenapa istrinya seseorang yang sangat aneh? Terlebih lagi sifatnya sangat riang dan ceroboh. Ketika mengatakan kekasih lama, apakah dia tidak tahu untuk mengecilkan suaranya? Audrey Han sangat canggung, dan hanya dapat berkata, bukan. Setelah mengatakannya tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan menoleh ke belakang. Lalu dia menyadari belakangnya kosong, dan tidak ada Golden Ye. Dia kemana? Dia telah ditarik suamiku, mungkin sekarang sedang di bagian lain. Kakak tersebut menjelaskannya, apakah kamu baru menyadarinya sekarang? Kamu sedikit tidak memperhatikan suami kamu ya? Audrey Han. Lupakanlah, sebelumnya dia terus mendengarkan omongan dari kakak, dan perlahan-lahan melupakan Golden Ye yang berada di belakangnya. Tidak disangka dia bertemu dengan Davin Ye ketika berbelok, tadi dia menoleh ingin melihat apa reaksi dari Golden Ye. Lagi pula mereka adalah kakak adik yang saling bertikai, dan sekarang jika bertemu, pasti akan memicu percikan api. Berpikir sampai sini, Audrey Han merasa ketakutan, untungnya tidak ada Golden Ye di sini. Datang berbelanja di supermarket. Ketika Audrey Han sedang berpikir, Davin Ye bertanya kepadanya. Tidak menunggu Audrey Han menjawab, kakak di sampingnya sudah mengangguk. Benar, kamu juga datang berbelanja di supermarket. Bersambung.